Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Terpuji termulia namamu ya Tuhan, atas kebaikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur karena dimungkinkan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong setiap kami yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku, firman Tuhan terambil dari Lukas 12 ayat 17 sampai 18 dan ayat 20. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Renungan kita, hidup kaya raya. Saudara-saudaraku, suatu hari Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang yang sangat kaya. Lumbung-lumbung yang dimilikinya tidak lagi dapat menampung seluruh kekayaannya. Lalu katanya, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar untuk menyimpan gandum dan barang-barangku. Dalam konsep hidup duniawi, cara pikir dan ide orang kaya ini nampaknya normal dan inovatif. Karena demikianlah orang-orang dunia menambah nilai materi yang mereka miliki dengan menumpuk sebanyak-banyaknya harta yang mereka raih. Dan kisah selanjutnya, Yesus memperhadapkan situasi orang kaya ini dengan sebuah pertanyaan. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu diambil. Untuk siapakah itu nanti? Yesus menghentikan kesibukan orang kaya ini yang sedang membangun lumbung-lumbung besar untuk menyimpan harta yang lama dan baru, serta mengajukan pertanyaan yang kritis untuk mengubah konsep kehidupannya agar lebih fokus pada konsep mengosongkan lumbung dan berbagi dengan sesama. Saudara-saudaraku, acap kali kita pun terlena dengan model kehidupan orang kaya ini. Kita sibuk memperbesar lumbung dan menghitung harta yang semakin hari semakin bertambah, sehingga kita lupa untuk mengosongkannya dengan berbuat baik, dengan berbagi kepada sesama yang berkekurangan. Orang kaya ini mati dan menghadap hadirat Tuhan dengan hati yang miskin di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, kuantitas kekayaannya tidak menambah nilai kualitas rohaninya di hadapan Tuhan. Betapa sia-sianya kehidupan yang seperti ini, ketika di mata Tuhan kita hanya mendapatkan predikat orang kaya yang bodoh. Karena kita lupa bahwa kita diberkati untuk memberkati. Saudara-saudaraku, seharusnya kita hidup dalam kesadaran rohani yang tinggi bahwa ketika Tuhan melimpahkan kita dengan berkat-berkat yang baru, itu berarti saatnya kita mengeluarkan berkat-berkat yang lama, hidup yang menjadi saluran berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, banyak orang berpikir bahwa jauh lebih mudah menyalurkan berkat
ketika kita kelimpahan berkat. Namun Alkitab membantahnya dengan kisah orang kaya yang bodoh ini dan kisah orang kaya dan Lazarus. Sebagian lagi terkonsep bahwa kemiskinan akan membuat kita sulit untuk memberi. Namun kisah janda miskin dalam Lukas 16 akan membuka mata rohani kita bahwa kemampuan kita untuk memberi lahir dari kemurahan hati, bukan dari nilai harta yang kita miliki. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, jangan tunggu sampai lumbung terisi penuh, tetapi mulailah dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang mendorong kita untuk memberi jauh lebih berharga di mata Tuhan daripada nilai pemberian itu sendiri. Demikianlah kita harusnya belajar untuk memiliki hidup yang kaya di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh seorang penyair dan penulis esai berkebangsaan Inggris yang hidup di abad ke-18, yakni Samuel Johnson, mengingatkan kita bahwa belajarlah untuk memiliki hidup yang kaya di hadapan Tuhan daripada mati dalam keadaan kaya. Saudara-saudaraku, sekali lagi, firman Tuhan ini mengingatkan kita, memiliki harta adalah baik, tetapi lebih baik adalah bisa berbagi harta kepada yang membutuhkan. Marilah kita renungkan firman ini. Untuk itu kita berdoa. Kepadamu Bapa yang baik, sumber segala pemberian, kami bersyukur untuk seberapapun berkat yang telah Kau berikan pada hidup kami masing-masing. Ajarkan kami Tuhan lewat renungan firman ini untuk dapat memberi bagi mereka yang membutuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.